Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, bulan penuh berkah, ampunan dan rahmat. Pendengar RRI yang kami cintai dimanapun Anda berada, yang setia bersama kami di Pro 1 RRI Serui,
dan juga yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Serui. Selamat datang dalam program spesial Ramadan, Risalah Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu indahnya sholat malam, temukan ketenangan dalam tarawih. Telah hadir bersama kita di studio Ustadz Junaidi SPD, serta ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi Serui. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz yang telah membersamai kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga ibu-ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah hadir di studio RRI Serui. Apa kabar ibu-ibu semua? Terima kasih. Kita langsung ke pembahasan ya Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, sebenarnya apa makna utama indahnya sholat malam, temukan ketenangan dalam tarawih ini pada bulan Ramadan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi, beserta ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Masih kuat puasanya? Ya, ada yang sudah batal. Ya, kaum muslimin muslimat pendengar RRI di Kota Serui, soimin soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa kesehatan, umur panjang, sehingga kita alhamdulillah dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kita bersyukur Allah senantiasa menambahkan kenikmatan yang kita syukuri. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dan jamaah Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita juga tidak lupa bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah sehingga pada sampai saat ini kita mampu merasakan kenikmatan atau yang kita rasakan pada sore hari ini semua atas perjuangan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu apa yang kita lakukan pada bulan ini, pada tahun ini, ya puasa Ramadan, ini juga salah satu perintah Allah melalui kekasih Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadikan bukti bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita bersalawat, kita juga meneruskan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semoga kita semua istiqomah mampu melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai nanti akhir di bulan Syawal. Semoga kita juga mampu melaksanakan puasa berikutnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk menyampaikan risalah berbuka puasa, yaitu dengan tema indahnya sholat malam dan temukan ketenangan dalam sholat tarawih. Nah, ini sebelum kita ke materi lebih mendalam, ya saya sedikit menyampaikan tentang apa sih sholat malam itu. Ya,
Salah satunya pada bulan ini yaitu sholat tarawih, atau di bulan suci Ramadan ini ya, yaitu sholat malam terdiri apa saja selain sholat tarawih, yaitu ada sholat witir ya, dan sholat sunnah lainnya. Dan itu hukumnya adalah sholat tarawih dan witir adalah sunnah muakkadun ya, sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu secara berjamaah ya. Terus bagaimana kalau tidak berjamaah? Boleh, akan tetapi lebih dianjurkan untuk berjamaah. Terus kapan waktunya? Yaitu waktunya setelah sholat isya berjamaah ya, sampai akhir malam. Nah, sholat itu sendiri, sholat malam di bulan Ramadan dinamai sholat tarawih ya. Kenapa dikatakan atau dinamakan sholat tarawih? Diambil dari kata yaitu tarawih yang artinya relax ya, relax atau untuk bersenang, bersenang-senang ya. Sholat itu dinamai demikian karena dikerjakannya ibu-ibu dan kaum muslimat RRI dengan secara rileks dan menyenangkan ya. Jadi dengan kita mengerjakan sholat malam atau qiyamul tarawih ini jangan menjadi beban ya. Apalagi kalau ibu-ibu kalau sudah imamnya itu sholatnya lama, terus kadang dalam hatinya kok lama sekali ya. Ini jangan dibuat seperti itu. Jadi momen seperti ini adalah bagaimana kesempatan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Oleh karena itu laksanakan atau lakukan dengan sebaik-baiknya dengan hati yang ikhlas ya. Dilakukan dengan berapa rakaat ya, sesuai dengan ibu-ibu mau 2 rakaat atau 4 rakaat salam ya, atau yang sudah biasa kita lakukan di tempat sholatnya masing-masing atau masjidnya masing-masing gitu ibu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjur terkait tentang sholat atau qiyamul lail ini, yaitu fayaqulu maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Artinya barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan iman dan keyakinan ya, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ibu jika pengen diampuni, lakukan apa yang diperintahkan Rasul, yaitu qiyamul lail ya, sholat tarawih di masjidnya masing-masing. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau ini bersabda, siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan ya dengan iman keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya. Selanjutnya yaitu sholat tarawih adalah gerbang atau pintu pembuka bagi banyak orang untuk merasakan indahnya sholat malam atau qiyamul lail ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa keindahan sholat malam itu begitu terasa dalam sholat tarawih. Coba ibu rasakan ya, sholat tarawih dengan berjamaah, dengan sendiri ya. Kebersamaannya ada, lantunan ayat Al-Qur'annya jelas, ibu imam, apalagi kalau suaranya merdu. Tapi kalau dilaksanakan sendiri, memang diperbolehkan sendiri. Mungkin bisa jadi nanti kalau sendiri sudah mikir kanan kiri pekerjaan, sehingga tadi rakaat berapa ya? Kadang lupa sudah rakaat berapa. Nah, kekurangan seperti itu. Tapi kalau sholat jamaah, ada yang memandu depan imam, terus kebersamaannya mendapat, dan kita terasa menyentuh dalam hati. Buktinya mana? Nah, ketika kita sudah di ujung Ramadan, sudah tidak sholat tarawih ya, silakan ibu datang ke masjid. Terasa seperti ada kehilangan, sesuatu yang hilang. Biasanya ada suara mengaji, ada suara ramai tarawih, terus tiba-tiba tidak ada. Seperti halnya kita kehilangan sesuatu. Nah begitu ya. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin muslimat pendengar RRI di Kota Serui yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keindahan dalam sholat malam itu ya, yang pertama yaitu ketenangan ya. Pasti orang yang setelah melaksanakan sholat mendapatkan ketenangan. Kalau masih belum tenang berarti dipertanyakan sholatnya ya ibu.
ya. Jadi meskipun dilakukan dengan awal malam dengan penuh semangat, salat tarawih ini seringkali membawa manusia kepada yang nuansa yang syahdu. Ya, jadi nuansa yang syahdu, lantunan ayat Al-Qur'an yang saya katakan tadi itu. Ya, selain mendapatkan ketenangan, yang kedua yaitu melatih ketahanan spiritual, ya. Di bulan suci Ramadan ini melatih ketahanan spiritual. Tarawih mengajarkan kita bahwa ibadah bukan soal kecepatan, tapi soal ketahanan dan keikhlasannya. Makanya terkadang ibu-ibu jamaah itu cari imam yang cepat di mana di masjid. Oh, ini sholat cepat, ya. Kita juga sering dilihat di media itu, ya, cepat sekali bacanya. Lalu dolin, nah itu kadang Bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Nah itu yang terus bagaimana? Jika memang sholatnya itu dalam rukunnya memenuhi syarat rukunnya, terus tumak nina, maka sah. Tapi di sini supaya kita mendapat ketenangan, maka bacaannya ya pelan, tapi juga tidak terlalu terlambat juga, sedang tapi menenangkan dalam hati kita. Ya, Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu main tim yang paling tepat, waktu yang paling tepat. Ya, tarawih atau sholat qiyamul lail itu di saat sujud terakhir, ya Bu, di saat terjadi jedah waktu, ya. Ada momen inti, ya, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan keluh kesah kita semua. Jadi jangan mengadukan cicilan, tapi mengadukan bagaimana boleh saja apa yang kita rasakan kesusahan dunia diadukan ketika di sujud terakhir. Tapi alangkah lebih baiknya mengadukan apa yang supaya ada peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita semua. Akan tetapi alangkah lebih baiknya di sujud terakhir ini minta keberkahan, umur panjang, keluarga bahagia dunia dan akhirat. Jangan diadukan, ya Allah tetangga saya beli ini lagi, saya belum dapat. Ya Allah inilah, itu semua itu perkara dunia. Jadi diadukan suami saja, ya Mas. Kalau itu diadukan kepada suami saja. Tapi tidak artinya boleh kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi alangkah lebih baiknya terkait tentang bagaimana supaya puasa kita ini sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala, atau terkait tentang kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus di sujud terakhir yaitu kita juga mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka yang di ujung sujud terakhir, ya, sujud terakhir minta ampun kepada Allah, maghfirah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan. Kira-kira ibu punya dosa atau tidak? Pasti punya dosa. Minta ampun atas dosa diperlakukan pada suami, apalagi selama ini berbuat dosa kepada suami. Makanya mohon ampun ya Allah, ampuni, lindungilah, ya, dari kesalahan, ampuni kesalahan dan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja dalam keseharian. Terus yang terakhir yaitu menemukan jawaban atas doa-doa kita panjatkan setiap malam, ya. Kalau kita ada ketenangan berarti doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam sujud, tidak gelisah, ya, biasa. Terus yang keempat yaitu kebersamaan, ya. Dalam melakukan sholat berjamaah di masjid tarawih itu kebersamaan, ketaatan. Coba ibu kanan kiri, oh yo ada teman dan sebagainya, ya, suruh sujud semua, ruku semua, ya, melihat saf, ya, berjajar baris, oh ya ada teman juga sama-sama. Nah, ini kan adalah keindahan dan kebersamaan. Akan tetapi yang menjadi catatan kecil kita semua, hadirin kaum muslimin muslimat Kabupaten Kepulauan Yapen dan Masjid Taklim Yasin Fadilah, setelah kita mampu melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail, maka berilah waktu sejenak untuk melanjutkan sholat tahajud supaya refresh kembali. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan sebagai kesimpulan.
lakukanlah sholat malam atau qiyamul lail di malam Ramadan, karena janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, barang siapa melakukannya akan diampuni dosa-dosanya. Dan marilah kita berlomba-lomba mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ustadz, kita memasuki sesi tanya jawab bersama ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi Serui. Mari silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Izin saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Mataji. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, kalau kita melakukan sholat tarawih setelah jamaah sholat isya tanpa melakukan sholat sunnah ba'diyah isya terlebih dahulu, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita melakukan sholat tarawih, ya, jamaah sholat isya tanpa melakukan sholat ba'da isya, hukumnya bagaimana? Ini ada dua pendapat ibu ya. Yang pertama, apabila kita melaksanakan sholat tarawih, ya, terus kita tidak melaksanakan sholat ba'da isya, langsung sholat tarawih. Jadi pendapat yang pertama yaitu hukum melaksanakan sholatnya itu sah atau tidak? Sah, bu ya, boleh ya. Sebelum melakukan sholat ba'diyah isya yaitu diperbolehkan. Akan tetapi ya ini bu ya, sesuai dengan dalil pendapat para ulama, yaitu artinya bahwa lebih utama adalah sholat ba'da isya terlebih dahulu. Karena apa? Menurut pendapat yang kuat, langsung sholat ba'da isya merupakan bagian dari sholat sunnah rawatib, ya, lebih utama daripada sholat tarawih, ya. Jadi sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Idul Adha, lalu Idul Fitri, lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, ya, sholat tarawih, lalu sholat duha, lalu 2 rakaat sholat tawaf, ya. Terus Lailatul Masjid, sholat sunnah ihram, yang terakhir sholatul sunnah wudu. Nah, dengan landasan atau hadis tadi bahwa sholat sunnah ba'da isya ini, ya, dan sholat tarawih merupakan dua rangkaian yang sunnah memiliki waktu yang sama, ya bu. Artinya bahwa pendapat yang pertama ini bahwa diperbolehkan, ya, tapi alangkah lebih baiknya untuk melakukan atau melaksanakan sholat ba'da isya dulu baru sholat tarawih. Karena kenapa? Ya tadi, ya karena sholat dari akhir waktunya sudah mau habis. Akan tetapi kalau sholat tarawih masih ada waktunya sampai mau menjelang sahur, ya bu. Adapun yang pendapat yang kedua yaitu terkait sholat tarawih melaksanakan sholat ba'da isya dulu atau tidak, yaitu yang kedua itu mengatakan bahwa sholat tarawih lebih utama daripada sholat sunnah rawatib. Kenapa lebih diutamakan? Karena sholat tarawih ini karena dianjurkan untuk berjamaah. Kalau sholat rawatib yaitu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Makanya dua-duanya ini diperbolehkan, ibu. Jadi kalau misalnya ada yang melaksanakan langsung sholat tarawih, tidak melaksanakan ba'da isya karena mungkin lututnya atau sebagainya alasan mungkin syar'i, maka
boleh. Terus langsung misalnya kita ba'diyah juga lebih utama. Jadi dua-duanya itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tidak melaksanakan sholat. Itu alasan apa? Capek jualan. Makanya Ramadan ini sebagai refresh untuk istirahat sejenak. Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW adalah bahwa istirahatnya beliau adalah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat. Maka Rasulullah ketika istirahat yaitu melaksanakan sholat. Ini Bu ya. Kalau kita istirahatnya terbahan terus pegang HP. Begitu. Jadi demikian Ibu ya. Jadi perboleh ya. Jadi diperbolehkan walaupun tidak melaksanakan sholat ba'da isya dulu langsung tarawih. Akan tetapi dua pendapat ini ya kita dilakukan, salah satunya boleh dilakukan ya, sholat tarawih dulu atau tidak sholat ba'diyah, atau ba'diyah dulu lalu sholat tarawih. Begitu Bu ya. Ada lagi Bu? Mari silahkan ibu-ibu yang masih mau bertanya lagi. Saya Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakti Edipeni Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, mengapa salat tarawih lebih diutamakan secara berjamaah? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya sholat tarawih lebih diutamakan secara berjamaah ya Bu? Jadi pelaksanaan sholat tarawih ya pada waktu tersebut dipandang lebih utama karena lebih mendekatkan praktek qiyamul lail ya Bu. Qiyamul lail itu di apa namanya sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Selain itu sholat tarawih juga yang dilakukan berjamaah di masjid apa namanya juga dinilai memiliki keutamaan. Yang tadi yang saya terangkan tadi, keutamaannya kebersamaan, ketenangan dalam. Coba kalau ibu laksanakan sholat tarawih berapa rakaat? Kadang kita saja sholat 5 waktu ya Bu, karena terburu-buru mengerjakan pekerjaan ya, tiba-tiba sholat duhur, konsentrasi baru 2 rakaat, tiba-tiba dalam ada teriak ambil pesanan. Kira-kira kadang lupa rakaatnya ya. Itu mungkin di sisi di sisi negatifnya, bahwa jika kita melaksanakan sholat sendiri Ibu ya beda, itu sudah pahalanya sendiri. Jika sendiri mungkin dapat 1, 2, kalau yang berjamaah 27 pahala. Nah inilah yang terkadang kenapa kita dianjurkan sholat tarawih berjamaah, karena dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jadi perkara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad terus kita lakukan, berarti kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Walaupun itu jadi tidak full Nabi Muhammad dalam melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Sisanya itu di rumah. Kenapa? Takutnya dijadikan wajib bagi para sahabat dan umatnya dalam melaksanakan sholat tarawih. Begitu Bu. Kenapa berjamaah tadi? Ya lebih baik kita berjamaah. Ya kalau sendiri tadi dikhawatirkan ibu sudah lupa rakaatnya, terus baca doa ininya tidak hafal, toh doa ini ya ketika setelah salat tarawih ya, walaupun itu kan nggak perlu, iya nggak apa-apa, akan tetapi lebih utama di masjid ya, supaya apa? Yang kita tidak bisa kita mengikuti amin kalau doa ya begitu. Terus kebersamaan dan syiar Islamnya di situ Bu ya. Coba bayangkan kalau bulan Ramadan datang terus tiba-tiba orang yang sholat semua di rumah, kira-kira masih tidak ada kedengaran. Makanya kalau di kampung-kampung kita di Jawa, di Makassar, tadarus itu sampai malam. Itu membedakan indahnya ketika datang bulan suci Ramadan. Makanya kita dianjurkan untuk berjamaah baik laki-laki maupun perempuan. Jadi begitu Bu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini kesempatan terakhir yang mau bertanya silakan, monggo. Saya Pak Ustadz izin
Perkenalkan, nama saya Siti Umar. Di sini saya ingin bertanya, mengapa umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya umat Islam itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Jadi sholat tarawih itu kenapa kita diperintahkan ya, dianjurkan qiyamul apa? Itu menjadi amalan yang sunnah yang dianjurkan. Sholat tarawih itu sholatul mu'akadatun, tadi sholat yang mendekati level wajib. Jadi sholat yang sangat dianjurkan ya. Kalau wajib dilaksanakan untuk pahala, kalau tinggalkan berdosa. Kalau mu'akad yaitu sangat dianjurkan ya, jadi tidak ada beban. Kalau tidak melaksanakan tidak terbebani dosa ya. Tapi kalau kita melaksanakan dapatkan pahala, kalau tidak melaksanakan ya justru merugi ya. Kenapa? Dianjurkan beribadah malam yang memiliki keutamaan tinggi Bu ya. Untuk kita yang umat Islam melaksanakan sholat tarawih itu keutamaan tinggi mana tadi maqama Ramadan ya, dengan kita melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan iman waktu saban ya, berarti yang iman ya, terus dengan ikhlas ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kalau kita melakukan kembali kepada diri kita. Kalau kita tidak melakukan juga kembali kepada diri kita. Sedangkan ini kan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diturunkannya Al-Qur'an, ada ampunan, ada malam Lailatul Qadar ya. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk sholat malam. Selain perintah juga, sholat itu kan mau ketenangan batin bagi kita semua tuh Bu. Saya tanya ibu-ibu, kalau habis sholat ada ketenangan gak? Tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, misalnya kok pangga habis sholat kok begini-begini, berarti ditanyakan sholatnya tadi belum ada, yang belum beres dalam sholatnya, maka perbaiki sholatnya. Jadi bagi siapapun ya yang mengerjakan, terutama jika dilakukan dengan penuh khidmah dan keikhlasan, insya Allah sholat tarawih ini diyakini dapat memberikan ketenangan batin bagi siapapun ya Bu. Bahkan memiliki keutamaan tinggi dalam ajaran Islam sholat tarawih, yakni dapat maghfirah, ampunan dan sebagainya. Yaitu jangan anggap bahwa sholat tarawih kan sunnah saja. Katanya kalau sunnah dilakukan pahala tidak ya. Ya memang sunnah, tapi kalau dilakukan, tapi kembali tadi kepada diri kita, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, merugi, karena belum tentu tahun depan lagi kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya ada kesempatan ini ya Bu ya, ada kesempatan, dianjurkan ya, silahkan kejar pekerjaan dunianya untuk akhirat kita, tapi juga kita lihat waktu. Kalau waktunya sholat tarawih ya istirahat dulu, masih ada esok harinya, kali kesempatan ya. Mungkin demikian Ibu ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai pahala di sisinya, dan kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama nasighara jal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya minhum amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Yasin Fadilah Panjawi dan pendengar RRI,
di Kota Serui. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ustadz Junaidi SPD dan partisipasi ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi Serui. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga melalui program Risalah Ramadan 1447 Hijriah ini, kita semakin memahami tentang indahnya sholat malam dan menemukan ketenangan dalam sholat tarawih. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di penghujung acara. Saya Dewi Sukawati pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Serui dan saksikan siaran ini di channel YouTube RRI Serui. Apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati kilaf dalam berprasangka, maka lisan pun dapat menyinggung dalam bertutur kata. Untuk itu, mohon maaf atas segala kilafan. Beli durian di Barapasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.